Kristal yang menyala perlahan muncul dari tanah, melepaskan banyak sinar matahari. Pada saat itu, tanah yang dingin dan tandus itu dipenuhi dengan energi yang membakar. Banyak kerangka prajurit dan binatang buas meleleh di bawah sinar matahari itu. Langit kelabu diterangi oleh cahaya yang menyala-nyala, saat cahaya berwarna meluas kemana-mana. Aura vermilion bertrue flame di dalam langit tiba-tiba meroket. Tepat setelah kristal yang menyala-nyala itu muncul, dia tampaknya mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dalam pertempuran dengan api surga lainnya, dia tampaknya menang berkat suplementasi dari kristal tersebut. Dalam pertarungan sengit antara api surga, orang luar tidak dapat berpartisipasi. Bahkan Xian, orang dengan tingkatan api surga di altar jiwanya, hanya dapat menggunakan energi jiwanya untuk membantu apinya. Dia tidak dapat menuangkan energinya secara langsung untuk mendukung api surga untuk menghadapi Vermilion Bertrue Flame. Pertarungan antara api surga tampaknya memiliki beberapa prinsip yang mengikat. Setiap kali api surga bertarung, mereka akan diselimuti oleh kekuatan tak kasat mata, yang menghalangi orang luar untuk merasakan atau ikut campur dalam pertarungan mereka. Kristal yang menyala itu perlahan muncul, seolah-olah ada kekuatan yang membimbingnya untuk terbang dari bawah tanah. Gravitasi yang mengerikan di tempat ini tampaknya tidak memengaruhi kristal itu sama sekali, karena perlahan-lahan ia dapat melayang ke langit. Sinar matahari yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti lampu sorot dan menerangi tanah. Jauh dari sumber cahaya, kerangka-kerangka meleleh dan larut, sementara semua sisa energi terjepit keluar. Ketakutan muncul di wajah menawan Ziyao saat keringat membasahi lehernya. Cahaya Dewa Tujuh Warna berputar di sekelilingnya untuk menahan sinar matahari yang mengikis. Pipinya memerah seperti apel matang, tampak sangat menggoda, membuat orang ingin menggigitnya untuk meredakan rasa lapar mereka. Xian menghadap ke langit, wajahnya ketakutan. Namun, dia tidak tahu mengapa dia begitu bahagia di dalam hatinya. Esensi asli matahari tampak seperti kristal yang terbakar, sama seperti esensi asli bintang yang pernah dilihatnya. Itu adalah esensi dari hati matahari, sumber energi matahari yang menyala-nyala. Xian tidak yakin apakah kristal esensi besar ini adalah seluruh inti matahari yang telah meledak. Namun, dia dapat memastikan bahwa inti dari esensi asli matahari ini pasti menyimpan beberapa prinsip awal dan kenaikan matahari. Dia tiba-tiba terbangun. Dengan tatapan cerah di matanya, dia menyentuh glabella di dahinya. Api mekar di telapak tangannya, mengalir ke altar jiwa di kepalanya. Altar jiwa kemudian berputar di laut kesadarannya. Domain niat misterius roh bela diri bintang tiba-tiba berkilauan di tingkat kedua altar jiwa. Api yang membakar muncul di altar jiwanya. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya ditutupi oleh api merah yang menakutkan. Xian memejamkan matanya, saat tubuhnya bergetar. Jiwa inang Xian bergoyang di tingkat tertinggi altar jiwanya. Tampaknya menjadi cermin besar yang memantulkan esensi asli matahari yang besar itu. Sinar matahari yang menyala dari esensi asli matahari muncul di jiwanya. Setiap sinar tampaknya berubah secara ajaib, saat jiwa dewanya dengan cepat menandai semuanya. Secara naluriah, dia duduk bersila, tidak memperhatikan perubahan penampilan Ziyao. Dia menahan napas dan berkonsentrasi, menggunakan jiwa dewanya untuk menjadi tentakel untuk menyentuh esensi asli matahari untuk mentransfer misteri yang tersembunyi di dalam kristal. Jiwa dewanya tampaknya memasuki ruang yang membakar di mana begitu banyak kristal yang menyala bergerak dengan cepat. Di antara kristal-kristal itu ada banyak celah sempit. Mereka tampak seperti formasi raksasa yang diukir oleh dewa, yang merangsang energi kristal. Mereka berlapis-lapis dan menciptakan formasi spiritual alami, yang menyembunyikan prinsip-prinsip alam tertentu. Dia telah menguji hubungan magis antara Star Upanishad miliknya di dalam jiwa dewa dan matahari ketika dia berada di medan fragmen ledakan bintang matahari. Ketika dia berada di Grace Mainland, dia biasa memadukan kekuatan matahari dengan Star Martial Spirit. Sejak saat itu, dia tidak mampu meningkatkan kekuatan matahari. Namun, hari ini, dia akan memiliki kesempatan besar. Star Upanishad mencakup semua bintang di langit. Matahari adalah bintang matahari, dan bulan adalah bintang bulan, semuanya dianggap sebagai bintang. Jika dia ingin mengembangkan Star Martial Spirit miliknya, memahami misteri dan prinsip bintang matahari dan bintang bulan adalah langkah yang perlu diambilnya.
Upanishad ini berisi langit berbintang yang luas, dengan semua bintang di langit menjadi objek untuk dipelajarinya. Karena bintang matahari dan bintang bulan adalah dua bagian terpenting dari langit, keduanya adalah subjek penting yang perlu dipahaminya sedikit demi sedikit. Saat jiwa dewa miliknya memantulkan esensi asli matahari, kesadaran jiwanya tanpa sadar telah membanjiri kristal esensi dan menjelajahinya. Esensi asli matahari adalah kekuatan inti matahari. Sumber energi ini telah ada di sana, membawa misteri saat matahari lahir dan kapanpun ia berubah. Jika ia bisa mendapatkan sedikit saja, ia bisa membuat pemahamannya tentang energi matahari lebih mendalam, yang akan menaikkan level roh bela diri bintangnya untuk kedua kalinya. Tentu saja, ia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kesadaran jiwanya terbang di dalam esensi asli matahari saat Xian berkonsentrasi untuk memahami sesuatu. Ia melihat begitu banyak kristal berukuran berbeda yang bergerak sesuai dengan prinsip langit dan bumi, menciptakan formasi alami. Kristal-kristal itu terus-menerus melepaskan energi yang sangat besar. Itu seperti jantung api, bahkan jika kristal-kristal itu terkuras habis, itu masih sangat panas. Di lautan kristal, dia bisa merasakan kekuatan api dan panas matahari dalam kesadarannya. Esensi asli matahari ini tampaknya memiliki kehidupan yang ajaib. Ia menyukai dan membenci semua makhluk pada saat yang sama, yang sangat rumit. Dia lupa pertempuran sengit api surga dan kondisinya. Dia bahkan lupa tujuannya dan roh bela diri bintangnya. Xian tinggal di esensi asli matahari dan merasakan emosinya, ceritanya. Dia bisa merasakan kesedihan dan perasaan matahari, kontribusinya bagi dunia, dan semua yang telah dilakukannya bagi dunia. Dunia emosi ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh orang biasa. Tubuh Xiao yang sempurna ditutupi oleh cahaya dewa tujuh warna yang mewah. Pesonanya terlalu memesona bagi semua pria. Dia seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana ini, mengambang di lautan cahaya dewanya. Namun, matanya berbinar-binar karena takjub saat ini. Melihat esensi asli matahari yang perlahan melayang, dia membungkuk untuk melihat Xian duduk dengan tenang. Alisnya yang gelap berkerut. Rasanya seperti seseorang telah melemparkan batu ke danau yang tenang di dalam hatinya, menyebabkan begitu banyak riak yang dihasilkan. Dia bisa merasakan aliran aura jiwa miliknya di dalam esensi asli matahari setelah Xian duduk dan menutup matanya. Pada saat itu, Xiao mengerti bahwa kesadaran jiwa Xian telah masuk ke dalam esensi asli matahari, yang membuatnya memiliki auranya. Dia memperoleh misteri matahari dalam esensi asli matahari. Mata Xiao yang indah menyala, dia tersipu karena takjub. Xian memiliki begitu banyak misteri yang belum dia temukan. Semakin dia ingin tahu tentangnya, semakin misterius dia menemukannya. Itu seperti kabut yang membingungkan yang menutupi Xian sepanjang waktu. Kabut ini gelap dan tebal, menyelimuti jiwanya. Tampaknya tidak ada seorang pun yang akan pernah bisa menyentuh jiwanya dan memahami segalanya tentangnya. Xiao memiliki seberkas kesedihan di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya secara naluriah, berpikir bahwa pria dari benua tak dikenal ini akan menaikkan gelombang pasang di Raging Flame Star Area dalam waktu dekat, atau mungkin dia bahkan akan membangkitkan beberapa kejadian yang mengguncang bumi. Pikiran ini sama sekali tidak berdasar. Di matanya, bahkan sedikit lucu. Bagaimanapun, sampai hari ini, Xian masih seorang pejuang True God Realm, seorang pejuang berstatus rendah dan menyedihkan. Secara umum, dia tidak bisa membuat perubahan besar di Raging Flame Star Area. Namun, dia masih memiliki pikiran ini. Dengan kedatangannya, Xian akan membuat Raging Flame Star Area berubah drastis. Dia bahkan dapat mengubah seluruh gambaran umum Raging Flame Star Area. Pada saat yang sama, dia dapat membuat begitu banyak ahli bersemangat atau takut. Api merah menyala diam-diam keluar dari pupil Xian tanpa disadari. Ketika api itu muncul, ia melepaskan gelombang energi magis, seolah-olah memiliki hubungan ajaib dengan Sun Original Essence yang mengambang di langit. Tiba-tiba, Sun Original Essence di langit mulai bergetar. Pada saat berikutnya, Sun Original Essence memancarkan sinar matahari yang paling murni dan membakar, menuangkannya ke tengah api itu. Api itu kemudian berputar, berubah menjadi api merah yang indah. Di dalam api merah itu, dia bisa melihat fluktuasi energi dari sisa-sisa volcano Crystal Nucleus.
Zi Yao terguncang. Cahaya terang bersinar di matanya yang indah saat mereka mengunci api itu. Setelah beberapa saat, dia memancarkan senyum yang dipaksakan dan kemudian mengutuk dengan suara rendah. Bajingan, masih mau membodohiku. Ternyata kau punya api surga lagi. Tak lama kemudian, dia terguncang lagi, matanya mulai pusing. Esensi asli matahari mengirimkan dua aliran energi lain yang berputar-putar. Dua sinar matahari murni ditembakkan ke langit dan tanah. Satu terlempar ke tempat yang dalam di langit, menciptakan hubungan dengan api sejati burung vermilion, sementara yang lain turun dari langit, tidak mengarah ke api merah tua tetapi ke Xian, memasuki hatinya. Putri Xiao berseru kaget. Dia tahu bahwa Xian telah memasuki esensi asli matahari dan mendapatkan sedikit misteri matahari. Itulah sebabnya dia bisa menarik energi matahari untuk memelihara tubuhnya. Setelah tertegun beberapa saat, Xiao bergumam, tidak boleh membiarkan kalian mendapatkan semua hal yang baik. Dia menyentuh dahinya, saat altar jiwanya terangkat. Tingkat kedua altar jiwanya memiliki cahaya berwarna pelangi. Itu sangat indah sehingga membuat semua pemandangan menarik lainnya menjadi pucat jika dibandingkan. Itu adalah kekuatan utamanya Upanishad, Upanishad Cahaya Dewa. Sebuah nyala api kecil menari di inti pelangi. Tampaknya ada fluktuasi energi hidup yang beresonansi dengan kesadaran jiwanya. Kemudian diarahkan menuju esensi asli matahari yang melayang di langit. Jiwa Dewa Xiao terdistorsi, terus-menerus melepaskan kesadaran jiwa. Secara bertahap, aliran energi api murni melesat keluar dan bergabung dengan banyak sinar matahari yang turun perlahan, mengalir ke altar jiwanya yang berwarna pelangi. Upanishad luar angkasa memiliki efek serupa pada nyala api surga. Cahaya dewa yang bergerak tanpa henti sepanjang tahun di luar angkasa akhirnya bisa mendapatkan kecerdasan juga. Xiao biasa mengumpulkan aliran cahaya dewa yang serupa. Berkat cahaya dewa itu, dia dapat memahami Upanishad cahaya dewa dan menciptakan altar pengorbanan jiwa, bersama dengan segel Upanishad dalam jiwa dewanya. Saat ini, dia menggunakan aliran cahaya dewa itu untuk menarik sinar matahari yang menyala-nyala agar bersinar di altar jiwanya. Bersama dengan Xian, api bumi, dan api sejati burung vermilion, dia menyerap kekuatan besar dari esensi asli matahari. Ini akan meningkatkan kekuatannya dan memperkuat altar jiwanya. Melirik Xian yang duduk di sebelahnya, matanya yang indah berbinar dengan pikiran yang rumit, bibirnya menggigil. Sebuah ide muncul di kepalanya. Bintang matahari, baru sedang terbit di area bintang api yang mengamuk. Cahayanya yang menyilaukan akan mengalahkan semua orang lain. Mereka akan senang dengan kebahagiaannya. Mereka akan berduka karena kesedihannya. Mereka akan bersemangat karena kekuatannya. Medan fragmen ledakan bintang matahari. Sekitar 100 kereta perang hiu macan mengambang di tengah sekelompok meteorit besar, mencoba menghindari sinar matahari di sana. Badai energi bergerak dan membantai di mana-mana. Energi yang kuat dan terdistorsi berkeliaran, mengancam para perompak luar angkasa di kereta perang. Mereka tidak berani mengganggu, karena mereka hanya tinggal dan menunggu dengan hati-hati di dekat tepi. Berdiri di kereta perang terdepan adalah pembantai berdarah Katuo, melotot ke ruang di depan mereka dengan mata merah. Tiba-tiba, dia menunjuk. Tai Lei, kalian pergi ke sana dan periksa. Bajak laut angkasa yang dipanggil itu mengubah wajahnya, menggigil, dan menangis serak. Bos, itu area terlarang bintang matahari. Hentikan omong kosongmu. Katuo mengaktifkan domain dewanya. Gelombang energi yang mendidih membanjiri mana-mana dalam waktu singkat. Orang-orang dalam cakupan domain dewanya semua menggigil. Apakah kamu akan mendapatkan pantatmu di sana? Dia melotot ke arah bajak laut angkasa itu. Di bawah raungannya yang marah, prajurit bernama Tai Lei mengubah wajahnya secara dramatis. Dia terus-menerus mengangguk dengan senyum masam. Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi, berlari ke tempat itu. Katuo mendengus, matanya yang brutal menyapu antek-anteknya. Dia tiba-tiba menjadi marah, tetapi dia tidak tahu mengapa. Retak-retak, retakan dan ledakan muncul dari area terlarang bintang matahari. Kereta perang hiu macan yang dikendarai Tai Lei hancur berkeping-keping. Tai Lei menjerit kesakitan saat dia duduk di kereta perang. Tubuhnya terpotong menjadi kubus yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah begitu banyak pedang-pedang menebasnya. Semua penonton merasakan getaran yang menjalar ke tulang belakang mereka. Kecemasan yang mendalam muncul di hati mereka.
Mereka menundukkan kepala, tidak ada yang berani menatap Katuo. Kematian Tai Lei bukanlah sesuatu yang di luar perkiraan mereka. Namun, mereka ketakutan karena kejadiannya terlalu cepat. Peristiwa ini telah membuktikan betapa mengerikannya area terlarang bintang matahari. Memang, tempat ini dapat membantai apapun. Kehidupan apapun akan hancur saat memasuki tempat ini. Mata Katuo terus-menerus mengamati anak buahnya. Tidak ada yang berani menatapnya. Mereka semua menundukkan kepala, berpura-pura tidak melihat apapun. Dengan wajah muram, Katuo tidak terus menekan lebih keras. Dia mengerti bahwa jika dia terus mendesak mereka, dia akan membuat hati mereka dingin. Kemudian, kekuatan ini, yang telah dia perjuangkan dengan keras untuk dikumpulkan, akan runtuh. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Katuo melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan memberikan instruksi yang datar. Berpencar dan awasi area ini. Jangan bersantai. Para perompak angkasa itu merasa baru saja mendapat amnesti, menjawab bos mereka sambil berhamburan dengan cepat. Dalam sekejap, tidak ada kereta perang hiu macan di sampingnya. Aliran energi kehidupan dikirimkan kepadanya dari suatu tempat di mana sinar matahari saling bertautan. Akan tetapi, fluktuasi energi ini begitu dingin sehingga dapat membuat orang-orang merinding. Belum menemukan apapun, sebuah suara dingin, lembut, dan pendiam muncul. Katuo, kau telah meyakinkanku bahwa mereka tidak akan meninggalkan medan fragmen ledakan bintang surya dalam keadaan hidup. Kuharap kau dapat memenuhi janjimu. Jika tidak, kurasa kau tahu apa konsekuensinya. Katuo sedikit menundukkan kepalanya, saat secercah ketakutan bersinar di matanya yang merah. Jangan khawatir, aku akan mencapai apa yang telah kujanjikan padamu. Daerah terlarang bintang surya telah mengubur begitu banyak makhluk. Setiap kereta perang yang memasuki daerah itu akan ditumbuk menjadi bubuk. Kurasa mereka tidak terkecuali. Mungkin mereka semua sudah mati sekarang. Bahkan jika mereka sudah mati, aku ingin melihat tubuh mereka. Aku mengerti. Aku akan mengawasi tempat ini sampai aku yakin bahwa mereka semua sudah mati. Baiklah, aku tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama di sini. Kau harus membuka matamu lebih lebar. Jika kau mendapatkan sesuatu, segera beritahu aku. Mengerti, fluktuasi energi hidup itu memudar di area tempat sinar matahari saling bertautan. Akhirnya, itu menghilang. Pembantai berdarah Katuo mengangkat kepalanya, menatap tempat itu dengan ganas sambil meludah. Sialan, mainan macam apa itu? Jika aku tidak serakah akan barang-barangmu, ayahmu ini akan kabur. Persetan, sayang sekali kali ini, aku tidak mendapatkan apapun selain penghinaan kali ini. Pergi. Kemudian, dia meninggalkan tempat ini, mendekati tepi area terlarang bintang matahari. Dia merenung, lalu melepaskan kesadaran jiwanya lebih jauh sedikit demi sedikit. Setelah periode yang tidak diketahui, begitu dia merasa kesadaran jiwanya melemah, dia samar-samar merasakan aura yang membakar. Katuo terguncang. Dia terus mengumpulkan kesadaran jiwanya dan mendorongnya lebih jauh dengan gigi meskipun jiwanya kelelahan dan kesadaran jiwa yang dikonsumsi. Ledakan, getaran dahsyat melesat keluar dari tempat terdalam di dalam, sekuat ledakan bintang matahari. Aliran kesadaran jiwa Katuo terputus seketika, wajahnya pucat. Namun, dia tidak putus asa. Agak aneh bahwa dia tampak tergerak. Senyum jahat menggantung di sudut mulutnya. Masih di dalam sana, memang. Aku akan bermain besar denganmu kali ini. Aku tidak percaya kau tidak akan keluar. Seluruh tempat di dalam dipenuhi api. Potongan besar esensi asli matahari berputar di udara. Kekuatan api yang terkumpul di dalam kristal itu terbagi menjadi 4 bagian, mengalir ke Xian, api bumi, api sejati burung vermilion, dan Xiao, berubah menjadi energi mereka yang menyala-nyala. Lingkaran api yang bergerak pada esensi asli matahari itu berangsur-angsur meredup. Cairan yang terbakar pada kristal itu juga perlahan-lahan kehilangan energinya, berubah menjadi tetesan air biasa, jatuh dari langit. Xian dan Xiao duduk dengan rapi di tanah, dengan tenang menyerap kekuatan panas itu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Xiao terbangun lebih dulu dan secara naluriah melihat ke langit. Esensi asli matahari tidak lagi begitu menyala. Ia berubah menjadi lebih mirip meteorit biasa yang dapat dilihat di mana saja di luar angkasa. Sepertinya energinya telah tersedot sepenuhnya.
Api bumi telah membesar menjadi api besar yang melayang di depan Xian. Energi inti kristal gunung berapi beriak darinya, menutupinya dengan begitu banyak lapisan energi matahari yang menyala. Ia masih mencerna energi. Beberapa aura lemah datang dari langit, salah satunya milik api sejati burung vermilion. Karena aura yang dimilikinya mirip, Xiao sekarang dapat merasakannya. Ia menghadap ke langit, tercengang sejenak, lalu menoleh ke Xian. Xian masih tidak bergerak seperti sebatang kayu. Tidak ada gelombang energi yang beriak darinya. Bahkan auranya pun tersembunyi. Namun, saat Xiao menggunakan kesadaran jiwanya untuk menjelajahi jiwanya, dia bisa merasakan altar jiwanya bergerak tanpa henti di tempat terdalam di jiwanya. Dia mengerti bahwa Xian masih mencoba memahami misteri matahari. Pertemuan ajaib ini bukanlah sesuatu yang bisa dia harapkan begitu saja. Xiao yakin dia akan maju selangkah lebih maju setelah kejadian ini. Sebuah batu giok berbentuk segitiga muncul dari cincinnya. Dia mengerutkan kening sambil melotot ke arahnya, lalu bergumam. Sudah setengah tahun. Waktu berlalu begitu cepat. Aku tidak menyadari sudah lama sekali. Setelah itu, dia menenangkan diri, mengeluarkan kristal ilahi. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai menyerap energi murni darinya, bersama dengan beberapa pelet obat yang dimilikinya. Ini akan mengisi ulang energi yang telah dia konsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Diikuti oleh periode ketenangan abadi lainnya. Pada hari ini, api berkobar hebat di langit di atas kepalanya. Langit adalah lokasi kejadian yang luar biasa. Api surga muncul satu persatu, saling membelit dan bertarung. Xiao terkejut. Dia menenangkan diri, mengerutkan kening sambil menatap langit. Tak lama kemudian, matanya berbinar. Dia bergegas berjalan ke Xian. Api bumi telah menghilang, diam-diam berada di dalam kepala Xian. Energi jiwa terasa beriak dari Xian saat ini. Tampaknya ada beberapa filamen energi jiwa yang terbang keluar dari kepalanya untuk mendukung api surga. Tetap saja, Xian tidak mengalami perubahan apapun. Dia mengernyitkan alisnya sementara aliran energi yang membakar keluar dari dadanya, yang membuat Xiao tercengang. Pertempuran akan segera berakhir, Xian tiba-tiba bergumam setelah lama terdiam. Ia membuka matanya, tersenyum cerah padanya. Kau tampak hebat. Mata indah Xiao berbinar. Ia tersenyum mempesona. Tidak sebaik dirimu. Luka-lukaku sudah sembuh, tetapi kekuatanku belum terisi penuh. Dan kau telah memasuki langit ketiga alam dewa sejati. Kau tidak jauh dari alam dewa raja, begitu. Xian perlahan bangkit, menatap langit. Sejujurnya, aku mendapat panen besar kali ini. Selain itu, pengalaman ini telah membantuku memahami misteri bintang dengan lebih baik. Ternyata bintang Upanishad mencakup seluruh langit. Bintang matahari dan bintang bulan adalah dua jenis bintang Upanishad. Energi yang menyala-nyala juga memberiku manfaat yang besar. Pemahaman yang kudapat dari matahari akan berguna untuk sisa hidupku. Bagaimana dengan perasaan menerobos? Xiao tersenyum. Ia berdiri, berjalan dengan tubuh rampingnya satu putaran dan memperlihatkan postur yang memikat hati. Dengan wajah tenang dan santai, dan tanpa tatapan panas di wajahnya, Xian tersenyum. Kau begitu menarik, bencana yang begitu indah di dunia ini. Wajahnya tenang dan santai. Aku tahu banyak pria di Raging Flame Star Area ingin memilikimu dalam mimpi mereka. Berada bersamamu selama berhari-hari dan bermalam-malam seperti ini benar-benar kehormatan bagiku. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk momen seperti ini. Mata Xiao berbinar, senyumnya tidak berubah. Hentikan, terlalu banyak orang yang memujiku, jadi aku kebal terhadapnya. Ya, jangan ganti topik. Bagaimana rasanya? Dia membuka lengannya, menyebabkan gugusan energi yang menyala-nyala muncul. Aliran aura yang sangat panas menyebar dari tubuhnya. Xian menghadap ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, tidak buruk sama sekali. Setiap kali aku menerobos alam baru, saat itulah altar jiwaku dan tubuhku padam. Menerobos alam baru berarti meroketkan kekuatanku. Kurasa aku telah mendapatkan banyak hal kali ini. Aku yakin, mata indah Xiao menatap tubuhnya. Kali ini, kau telah memperoleh lebih banyak energi daripada orang normal. Karena energi berlebihan yang kau ambil dari esensi asli matahari, kau telah memahami bagaimana matahari bergerak. Ini akan menjadi bantuan besar untukmu di masa depan. Aku yakin bahwa dengan kondisimu,
begitu kau mulai memadatkan tubuh dewamu, itu akan menjadi sangat halus. Tubuh dewamu akan jauh lebih kuat daripada prajurit manapun yang pernah ku kenal. Haha, Si Yan hanya tersenyum tetapi tidak mengiyakan atau menyangkal apapun. Dia terus melihat ke langit. Hampir selesai. Teman-temanku akan kembali dengan sukses. Oh, benar, sudah berapa lama kita bingung di sini? Sejak aku pingsan, sudah 1,5 tahun. Terlalu cepat, benar. 1,5 tahun. Ah, terlalu lama. Pokoknya, tidak apa-apa. Kita tidak menyia-nyiakan periode ini. Aku merasa bahwa meskipun aku sedikit tidak beruntung pergi bersamamu, aku juga mendapatkan banyak pertemuan ajaib. Ziao tersenyum tulus. Meskipun kau adalah bencana, kau juga bintang keberuntungan. Itu tergantung pada sudut pandang. Si Yan, kau pasti terkenal di benuamu, kan? Kalau tidak, kau tidak mungkin memiliki begitu banyak api surga seperti itu. Katakan padaku, berapa banyak kekasih yang pernah kau miliki? Si Yan tercengang, menatapnya dengan wajah aneh. Kemudian, ia meletakkan 10 jari di depan wajahnya. Terlalu banyak, jadi aku tidak ingat dengan jelas. Jadi, apakah kau ingin menjadi kekasihku juga? Oh ya, jika kau gigih, dan mempertimbangkan fakta bahwa kita telah melalui bahaya bersama, aku dapat menerimamu dengan berat hati. Ziao tertegun. Ia melotot marah padanya, menggertakkan giginya. Bajingan. Hahaha. Si Yan tertawa terbahak-bahak, tawanya membumbung tinggi ke langit. Di tengah tawanya, api muncul satu persatu di langit, turun perlahan. 4 api surga yang tinggal di altar jiwanya, 9 ketenangan jiwa yang memakan api hantu roh yin, api dingin es, dan api penghilang mayat, muncul sambil terbang ke arahnya. Yang muncul terakhir adalah api oranye merah, malu-malu seperti seorang gadis. Itu tampak seperti burung api yang malu-malu, dan tidak bisa bertindak secara alami. Setelah 4 api surga muncul di depan Si Yan, mereka mulai bergerak ke arahnya dengan sangat enggan. Senyum beracun muncul di wajah Si Yan. Dia menatap api dan bertanya, "Ada apa? Masih malu? Bukankah kamu begitu berisik dan buas? Harum, aku makhluk paling ajaib di dunia ini. Aku jauh lebih aristokrat daripada kalian manusia rendahan. Jika mereka tidak menaklukkanku, aku tidak akan pernah bergantung padamu." Vermilion True Flame berbicara dengan enggan. "Sayang sekali, aku tidak berhasil tetapi malah terikat denganmu. Sayang sekali. Kecerdasan nyala api ini lebih tinggi daripada nyala api lainnya. Ia memiliki emosi." Ini mengejutkan Si Yan. Bagaimanapun, ia terkejut sesaat lalu tersenyum. "Bangsawan, api kelas bangsawan sepertimu bersembunyi di altar jiwaku. Mereka tidak akan pergi bahkan jika aku meminta mereka pergi. Jika kau benar-benar bangsawan, kau tidak akan sampai di sini." Vermilion True Flame tampak marah. "Aku tahu kau tuan rumah yang adil. Itu sebabnya aku setuju untuk meletakkan kakiku di altar jiwamu. Jika kau menghinaku, aku tidak akan masuk ke sana." "Karaktermu cukup mengesankan," Si Yan menyeringai, tidak peduli dengan kemarahan nyala api itu. "Baiklah, kau tetap di sini. Esensi asli matahari sudah hilang. Setelah aku keluar, aku akan menyebarkan berita bahwa ada nyala api surga di daerah ini. Orang-orang akan datang dan bermain denganmu nanti." "Bajingan!" Vermilion True Flame bergemuruh. Melambaikan tangannya dengan malas, Si Yan berbicara dengan tidak sabar. "Jangan bicara omong kosong. Aku tidak peduli jika kau ingin tinggal di sini. Lagi pula, altar jiwaku tidak hanya berisi 1 api surga." "Bodoh. Apa yang membuatmu marah? Takut kau akan diperlakukan buruk," kata api dingin es. "Kami memesan tempat untukmu karena warisan. Jika kau bertemu orang seperti api petir pemadam dunia, dia pasti akan menelanmu. Jangan mengoceh dan bersikaplah proaktif. Saat kau masuk ke altar jiwa, kau akan tahu bagaimana kau akan mendapat manfaat." Api pemakan jiwa 9 ketenangan sedikit tidak puas. "Bertarung denganmu telah menguras energi kami. Kami harus memulihkan kekuatan kami secepat mungkin. Jika kau tidak puas dengan nasibmu, Harum, aku tidak takut melahapmu. Muahaha, kau dapat membantuku naik dengan cepat." Mendengar itu, api hantu roh yin juga memperlihatkan keinginannya yang kuat. Burung Vermilion True Flame yang kesepian dikepung oleh keempat api itu. Karena energinya terkuras habis, ia menjadi gelisah. 4 lawan 1, apa kau tidak merasa malu? Yah, tidak buruk.
Apa kau sudah melihat 5 lawan 1? Course Vanishing Flame berkilauan. Kita masih punya satu lagi. Dia sedang dalam proses evolusinya. Kalau tidak, kau pasti sudah selesai lebih awal. Burung Vermilion True Flame tiba-tiba bersikap seolah-olah akhirnya menerima takdirnya, tetap diam. Setelah bergoyang di udara beberapa saat, ia terbang menuju kepala Xian. Tunggu sebentar, Xian mengangkat tangannya. Pikirannya berkelebat, mengambil altar jiwanya. Aku ingin menjelaskannya terlebih dahulu. Xiao mengerutkan kening, menatap kelima api surga. Ia bisa merasakan fluktuasi jiwa Xian dan api surga, tetapi ia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena ia sangat penasaran, ia melepaskan lebih banyak kesadaran jiwanya. Namun, ia tetap tidak mendapatkan apapun. Komunikasi antara Xian dan api surganya dilakukan dengan menggunakan jiwa mereka. Kecuali Xian dan api surga setuju untuk membuka jiwa mereka kepadanya, dia tidak akan pernah tahu isi percakapan mereka. Apa yang kau inginkan? Api sejati burung Vermilion memasang pertahanannya, mencoba untuk mendesak seberkas energi. Berayun di depan Xian, ia melepaskan energi yang membara. Mengapa kau di sini? Tanya Xian. Aku merasakan aura burung Vermilion, jadi aku telah melewati banyak rintangan untuk sampai ke sini dari kampung halamanku. Api sejati burung Vermilion ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menjawab dengan enggan. Apa yang membuatmu datang ke sini? Dan, burung Vermilion yang dikubur di sini, apakah ia mati sepenuhnya? Aku datang ke sini untuk tubuh suci burung Vermilion, yang dapat membantuku maju lebih jauh. Namun, ketika aku tiba di sini, aku menemukan bahwa tubuh sucinya tidak memiliki energi yang tersisa. Aku tidak dapat menyatu dengannya. Aku menyembunyikan esensi asli matahari di bawah kerangka burung Vermilion dengan harapan bahwa tubuh sucinya dapat memperoleh energi dari kristal. Tapi, itu tidak ada gunanya. Kau naik ke surga setelah sampai di sini. Satu level, kondisi di sini cocok untukku. Selain itu, aku bisa menggunakan esensi matahari asli untuk meningkatkan kekuatanku. Jika aku bisa memiliki tubuh suci burung Vermilion, aku bisa menjadi burung Vermilion dan menggantikannya. Pada saat itu, wujud kehidupanku akan lebih lengkap. Bukankah kau dia? Dulu aku dia, tapi sekarang tidak lagi. Pada saat aku mendapatkan kesadaranku, jalanku menjadi berbeda darinya. Aku tidak ingin menjadi bagian dari jiwanya. Aku ingin berusaha untuk diriku sendiri. Aku ingin hidup untukku, bukan untuknya. Lagi pula, dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Bagi makhluk seperti dia, sulit untuk mati sepenuhnya. Dia menghancurkan semua penyerang, menciptakan area terlarang di medan fragmen ledakan bintang matahari, dan membangun pembatasan energi yang luar biasa untuk melindungi kerangkanya dari penemuan orang. Kenapa? Karena ketika jiwanya tersebar, ia terbagi menjadi beberapa aliran. Tidak seorang pun tahu ke ruang mana mereka pergi. Namun, makhluk apapun yang dapat memiliki sisa-sisa jiwanya dapat memahami kekuatan burung Vermilion. Suatu hari, jika ia dapat mencapai tingkat tertentu, ia dapat dilahirkan kembali. Selama ia dapat memperoleh kerangkanya, ia akan dilahirkan kembali menggunakan metode yang berbeda. Xian mengernyitkan alisnya erat-erat karena terkejut. Pada level binatang suci burung Vermilion, jiwa tidak akan pernah hancur total. Pada saat meledak, jiwa akan terbagi menjadi begitu banyak aliran jiwa sisa, yang mengembara di ruang yang berbeda. Jika makhluk menangkap salah satu aliran itu, makhluk itu selalu dapat berevolusi dan menjadi lebih kuat. Setelah itu, burung suci akan mendapatkan kehidupan baru sekali lagi. Jika dia bisa mendapatkan kerangkanya, saat dia terlahir kembali, dia akan menjadi dirinya sendiri sekali lagi. Mungkin, dia bisa memulihkan energinya sepenuhnya. Selain itu, dia bisa maju satu langkah lagi untuk memahami misteri bumi dan surga lebih dalam. 9 ketenangan api pemakan jiwa mengirimkan pikirannya. Tampaknya api ini memiliki pengetahuan tentang makhluk-makhluk di zaman abadi. Xian tercengang. Dia merasa takut saat dia terguncang oleh kekuatan makhluk-makhluk di zaman abadi. Oh benar, gadis kecil yang kau temui di hutan malam abadi, yang bernama Zuoxi, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, dia pasti memiliki sisa jiwa dari binatang suci kura-kura hitam. Jika dia bisa terus maju dan menjadi lebih kuat, dia bisa menjadi binatang suci kura-kura hitam suatu hari nanti. Mungkin, dia akan lebih kuat dari kura-kura hitam itu sendiri.
9 kata-kata api pemakan jiwa tiba-tiba teringat sesuatu. Dia merenung sejenak lalu melanjutkan. Xian terguncang, berteriak. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Aku tahu itu dari pembicaraan dengan api sejati burung vermilion. Metode kelahiran kembali ini disebut nirwana jiwa dari binatang suci, kata 9 kata-kata api pemakan jiwa. Mata Xian berbinar-binar karena takjub. Dia tercengang sejenak, lalu akhirnya mengerti mengapa Xuan Ming tua ingin menjaga Zuoxi. Demi kesejahteraan Zuoxi, dia telah melakukan yang terbaik. Xuan Ming adalah keturunan dari garis keturunan itu. Binatang suci kura-kura hitam adalah leluhurnya. Karena Zuoxi memiliki aliran sisa jiwa leluhurnya, dia dapat dianggap sebagai leluhurnya. Karena dia telah mengerahkan segalanya untuk membantunya, apakah dia tahu teknik nirwana jiwa yang akan dia gunakan pada Zuoxi untuk membuat penyu hitam binatang suci itu terlahir kembali? Sebelum binatang suci kura-kura hitam meninggalkan Grace Mainland, ia adalah salah satu makhluk terkuat. Seperti burung vermilion, mengapa ia harus mengalami nirwana jiwa? Apakah mereka menghadapi makhluk yang lebih menakutkan? Xian mendesah dengan emosi yang tak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, ia memiliki rasa hormat dan takut terhadap misteri luar angkasa yang tak terduga. Ada begitu banyak ahli di luar angkasa. Meskipun ia telah mencapai langit ketiga alam dewa sejati, itu tidak cukup untuk melawan apapun. Saat pikirannya berkelebat, matanya berbinar karena takjub. Ia tiba-tiba berjalan ke kerangka burung vermilion. Ia mengetuk tulang-tulang itu, menoleh ke Zi Yao sambil tersenyum. Apakah kau punya cara untuk membawa kerangka burung vermilion bersama kami? Apa yang ingin kau lakukan? Zi Yao terkejut. Buat senjata. Xian bersemangat, memberi isyarat. Burung ini seharusnya memiliki alam yang mendalam. Jika kita dapat membuat senjata menggunakan tulangnya, itu akan menjadi senjata ilahi. Aku telah kehilangan 3 duri tulangku. Mungkin, aku dapat menggunakan kerangka ini untuk membuat senjata yang lebih baik. Tidak. Vermilion True Flame tiba-tiba menjerit, jiwanya terdengar sedih. Itu tubuhku, tubuhku, kau tidak bisa menghancurkannya. Tentu saja, kau tidak boleh menghancurkannya. Bukankah kau mengatakan bahwa kau dan dia benar-benar berbeda? Xian melotot ke arah api itu. Vermilion Bird sudah mati. Meninggalkan kerangka itu di sini hanya membuang-buang bahan yang bagus. Lebih baik aku mengambilnya. Tidak, jika kau melakukan itu, aku akan mempertaruhkan nyawaku melawanmu. Bahkan jika aku harus mati total, aku akan menghentikanmu. Vermilion True Flame berteriak keras. Lepaskan kerangka itu. Suatu hari, dia bisa memiliki kehidupan baru dan kekuatan yang lebih besar. Bahkan jika aku bukan dia, aku tidak ingin dia menghilang sepenuhnya. Setuju denganku. Jika kau menyerahkan kerangka ini, aku akan mengikutimu dengan jujur. Aku tidak akan pernah menolak. Berhenti sejenak, Vermilion True Flame dengan putus asa memohon padanya. Tolong, kasihanilah. Aku sudah berada di luar angkasa selama bertahun-tahun. Aku tahu beberapa tempat dengan kerangka yang sama kuatnya. Aku berjanji, aku pasti akan menemukannya untukmu. Aku yakin. Sambil mengusap dagunya, Xian merenung sejenak. Akhirnya, dia mengurungkan niatnya, lalu mengangguk dan berbicara kepada api. Lupakan saja. Karena kita akan bersama untuk waktu yang lama dan kau sudah memohon padaku sebanyak itu, aku akan memberimu wajah. Api sejati burung vermilion menghela napas lega. Kali ini, dia tidak sombong atau keras kepala. Api itu terbang ke laut kesadarannya tanpa menunggu Xian mendesaknya. Xian juga tidak terus mengganggu api itu. Dia tersenyum, lalu membuka altar jiwanya, membiarkan 5 api surga masuk. Xian merasakan sejenak dan merasa seperti jiwanya sedang menyublim, aliran energi hangat dan nyaman membanjiri seluruh tubuhnya saat dia tersenyum bahagia. Kurasa kita harus pergi. Zi Yao mengangguk, mengamati area itu dengan sedikit kerinduan di matanya. Ya, sudah waktunya untuk pergi. Meskipun tempat ini tandus dan terisolasi, aku tidak akan pernah melupakannya. Ayo pergi, teriak Xian, terbang ke langit dan menuju awan abu-abu yang tebal. Zi Yao mengikutinya sambil tersenyum menawan dan menggoyangkan tubuhnya yang memikat. Seperti seorang dewa yang kembali ke rumah, dia tampak sangat cantik. Lapisan awan tebal dan gelap telah menciptakan penghalang surgawi yang ajaib. Gravitasi meningkat puluhan kali lipat. Semakin dekat mereka ke langit, semakin kuat gravitasinya.
Kekuatan Xiao telah pulih dengan baik, jadi mudah baginya untuk menembus awan menggunakan domain dewanya. Namun, itu sulit bagi Xian. Setiap langkah yang dia buat untuk bergerak di langit telah menghabiskan banyak energi. Pada saat ini, api sejati burung vermilion di altar jiwanya tiba-tiba memancarkan gelombang energi magis. Gelombang energi itu menyentuh awan tebal di langit. Pada saat berikutnya, gravitasi luar biasa yang menutupi seluruh tempat itu berkurang beberapa kali lipat. Xian melambung ke langit bahkan lebih cepat dari Xiao. Ketika dia sampai di luar angkasa, pusaran magis muncul di atas kepalanya. Pusaran itulah yang menyeretnya ke tanah yang suram itu. Api sejati burung vermilion terbang keluar. Tepat ketika jatuh ke mata pusaran, yang terakhir berhenti bergerak. Itu tidak menghasilkan gaya hisap yang kuat lagi. Karena api dan burung vermilion dulunya adalah satu, ia terbiasa dengan penghalang dan batasan yang telah dibuat burung itu. Di bawah kekuatan api, semua penghalang energi dan pusaran berhenti. Xian dapat terbang dengan lancar keluar dari mata pusaran. Tak lama kemudian, ia muncul di area terlarang di medan fragmen ledakan bintang matahari. Ia tidak tergesa-gesa pergi saat ia melayang dan menunggu di langit. Perlahan, Xiao muncul dan terbang ke arahnya, melayang bahu-membahu dengannya. Pusaran energi dan badai menjerit di sekitar mereka. Namun, api sejati burung vermilion telah membuat mereka semua berhenti, tidak dapat bergerak dan mendatangkan malapetaka lagi. Itulah sebabnya mereka tidak menemui rintangan apapun dalam perjalanan keluar dari tanah itu. Dengan bantuan api sejati burung vermilion, mereka keluar dari area terlarang bintang matahari, terbang di antara meteorolit yang terbakar. Meteorolit yang terbakar itu adalah potongan-potongan matahari setelah meledak. Mereka masih memiliki sedikit esensi asli matahari. Namun, karena menyerap begitu banyak pecahan batu dan puing di luar angkasa, energinya telah tercemar. Xian tidak dapat menyerap energi kotor ini. Dia hanya dapat menggunakan Star Upanishad untuk menciptakan kontak lemah dengan mereka. Namun, meskipun koneksi ini lemah, itu sudah cukup baginya selama itu dapat memberinya dukungan saat dia membutuhkannya. Hati-hati, Xiao memanggilnya dengan lembut. Wajahnya langsung menjadi dingin. Katuo masih di sini. Xian mengerutkan kening, secara naluriah melepaskan kesadaran jiwanya. Aliran kesadaran jiwa tersebar, mengalir ke meteorolit yang terbakar di sekitar mereka. Meteorolit yang terhubung dengannya bergerak perlahan, berkumpul ke arahnya. Kereta perang hiu macan muncul dari berbagai sudut. Katuo dengan kepala botaknya yang berkilau berdiri di kereta perang terdepan. Dia tidak bisa menahan tawanya. Kalian berdua akhirnya keluar. Aku tahu itu. Tidak mungkin bersembunyi di sana untuk waktu yang lama. Sangat bijaksana, bosku. Banyak bajak laut luar angkasa menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Mereka semua bersemangat berpikir bahwa penantian mereka tidak sia-sia. Katuo, kau adalah hantu yang menghantui dan tidak pernah menghilang. Xiao berbicara dengan wajah gelap dan sepasang mata dingin. Apa yang dijanjikan orang lain kepadamu yang membuatmu menunggu di sini begitu lama? Katuo, mengapa kau tiba-tiba punya banyak waktu seperti itu? Yang mulia, kau menjadi lebih pintar. Aku semakin menyukaimu. Senyum pembantai berdarah Katuo tampaknya bertahan selamanya. Oh ya, keuntungan yang dijanjikan pihak lain kepadaku adalah sesuatu yang sulit untuk kutolak. Kalau tidak, aku tidak perlu mengawasi kalian. Kuharap kalian lebih pintar. Kereta perang kecubungmu rusak, jadi kalian tidak bisa melarikan diri hari ini. Kalian harus jujur dan mengikutiku. Selama kalian bisa memuaskanku, muahaha, mungkin aku akan membuatmu tetap hidup. Jika kalian berani membuatku tetap hidup, pihak lain akan membunuhmu. Katuo, mengarang hal seperti itu di hadapanku, tidakkah menurutmu itu terlalu membosankan? Xiao mendengus, melihat ke sana kemari. Kurasa kalian sebaiknya pergi lebih awal. Kalau tidak, kalian akan menyesal mengambil alih bisnis ini. Hahaha, Katuo tertawa terbahak-bahak. Yang mulia, kalian terlalu polos. Jika aku berani berjalan seperti ini, aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa mati secara alami. Jika aku bisa hidup satu hari, aku ingin mendapatkan lebih banyak untuk hari itu. Bagiku, bahkan jika takdirku ditentukan, aku akan melawan dengan kuat dan menemukan cara untuk bertahan hidup. Berhenti sejenak, Katuo berteriak, bunuh mereka.
Siapapun yang berani menunjukkan belas kasihan kepada mereka, ayah akan menguburnya bersama-sama. Setelah selesai, kerumunan bajak laut luar angkasa menjadi gila, menyerbu ke depan dengan liar. Xiao tidak berbicara lagi, melepaskan domain dewanya, matanya berubah serius. Pelangi 7 warna mekar dari tubuh lembutnya, menutupi seluruh area. Xian berdiri dengan kokoh. Tiba-tiba, dia menyeringai saat berbicara padanya. Perhatikan saja Katuo, serahkan sisanya padaku. Kau, Xiao tertegun saat mata indahnya menatapnya. Kau yakin, meskipun kau telah mencapai langit ketiga alam dewa sejati, apakah kau pikir kau bisa menang melawan para prajurit alam dewa raja? Jika kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Xian tersenyum, Yang Mulia, apakah kau pernah mendengar tentang metode yang disebut 4 ons menghasilkan 1000 kati? Tidak pernah, Xiao menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan menunjukkannya padamu. Xian berhenti tersenyum, ia menenangkan diri, menyentuh dahinya. Api yang membakar menyebar darinya seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya yang melesat cepat menuju meteorit yang terbakar di sekitarnya. Seketika, meteorit yang menyala itu hidup kembali, berubah menjadi bola api, beterbangan dan bertabrakan di mana-mana. Mereka dengan gemuruh menyerbu ke arah bajak laut angkasa. Setiap meteorit yang terbakar sangat besar. Beberapa di antaranya masih memiliki sedikit esensi asli matahari. Setelah menyerap banyak potongan batu dan puing, mereka menjadi sangat menakutkan, bergerak di medan fragmen ledakan bintang matahari. Meteorit yang terbakar digerakkan oleh beberapa prinsip alam. Dengan rona merah yang cerah, mereka tampak seperti lentera merah yang menari, menyerang bajak laut angkasa dengan ganas. Bawahan Katuo meninggikan suara mereka dan mengutuk. Begitu meteorit yang menyala itu bertabrakan dengan mereka, cairan yang menyala pada meteorit yang mengancam itu akan memercik ke arah mereka. Mereka menangis kesakitan sementara asap mengepul dan mendesis di tubuh dewa mereka. Mengambang dengan tenang di angkasa luar yang dingin, Xian memasang wajah dingin dan gelap. Aliran energi matahari yang menyala murni melesat keluar dengan cepat di antara jari-jarinya, menciptakan hubungan dengan meteorit di sekitarnya. Tampaknya seperti benang-benang halus yang tak terlihat menghubungkan jari-jarinya dan meteorit, yang dapat memanipulasi batu besar yang terbakar untuk mengaduk dan mendatangkan malapetaka di tengah kerumunan bajak laut. Banyak bajak laut di alam dewa sejati, yang belum memperoleh tubuh dewa, dan memiliki alam yang tidak cukup mendalam, harus memuntahkan darah ketika meteorit menghantam mereka. Darah mereka kemudian terbakar menjadi abu oleh cairan yang menyala, karena aura hidup mereka lenyap dalam waktu singkat. Hanya prajurit di alam dewa raja yang bisa menghindar dalam kesulitan. Ketika cairan yang menyala menyentuh mereka, mereka dapat bertahan untuk sementara waktu, menggunakan tubuh dewa mereka yang kuat. Xian telah menggunakan kekuatan hanya satu prajurit dan situasi unik dari medan fragmen ledakan bintang matahari untuk memanipulasi meteorit yang menyala dengan roh bela diri bintangnya, menciptakan lautan meteorit ajaib, yang dengan deras menghancurkan bajak laut luar angkasa. Mata indah Xiao berbinar saat dia menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Ternyata itulah yang kau sebut, 4 ons menghasilkan 1000 kati. Sekarang aku bisa memahaminya. Karena kau telah memahami Sun Upanishad, kau menggunakan energi yang diambil dari esensi asli matahari untuk terhubung dengan meteorit. Kau hebat, aku tidak salah menilaimu. Di bawah kendali jiwa Xian, lautan meteorit tidak dapat dihancurkan. Sebagian dari kelompok bajak laut terbunuh oleh meteorit yang menyala-nyala, sementara prajurit alam dewa raja lainnya terbang seperti lalat. Mereka tidak dapat menjadi ancaman bagi Xian. Pertahanannya tampaknya tidak dapat dihancurkan. Xiao dapat menenangkan pikirannya. Saat dia menarik napas dalam-dalam, cahaya dewa berputar dan meluas secara bertahap dari tubuhnya. Api yang membara juga meluas dari domain dewanya. Ditambah dengan kesadaran jiwanya, gumpalan api ini samar-samar mengunci pembantai berdarah Katuo. Katuo memasang wajah buas. Dia telah melepaskan domain dewanya untuk waktu yang lama. Sisa-sisa energi, puing-puing, dan potongan-potongan mayat terseret ke domain dewanya sementara fluktuasi energi yang kacau muncul. Aura kacau terpancar dari tubuh dewa Katuo di tengah domain dewanya. Matanya menjadi merah. Dia meraung saat dia siap untuk menyerbu ke depan. Mata Xian menyusut. Dia menjadi tegang dan waspada.
Namun, tepat pada saat ini, cahaya pelangi menyala di cincin pembuluh darahnya. Itu menyala lalu menghilang, seolah-olah itu telah menyusup ke domain Dewa Katuo. Pelangi itu seperti tali kecil, berjalan-jalan di dalam domain Dewa Katuo seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Sesaat kemudian, sebuah pikiran lemah dikirim ke Si Yan dari cincin itu. Itu Upanishad yang diwarisi dari Gelu. Taklukkan dia dan jadikan dia iring-iringan pertamamu. Upanishadnya tidak cukup murni. Jalan memutar. Aku akan memberimu periode awal Upanishad Gelu. Kau harus membujuknya dan membuatnya mengikutimu. Aura roh cincin di cincin pembuluh darah terlalu lemah. Jika Si Yan tidak berhati-hati, dia tidak akan bisa merasakannya. Siapa Gelu? Si Yan terkejut. Dia bergegas mengirimkan pikirannya ke cincin itu. Apa kabar? Bagaimana kau pulih? Sulit untuk pulih. Aku hanya bisa mengirimkan sedikit kesadaran kepadamu. Setiap kali aku berbicara kepadamu, aku harus menghabiskan energi. Jangan membicarakan topik yang tidak relevan. Aku akan memberimu warisan Upanishad Gelu. Gunakan itu untuk membujuknya, dan membuatnya mengikutimu. Upanishad yang diwariskan ini dapat membantunya kembali ke jalan yang benar. Namun, jika dia ingin menerobos ke alam dewa asli, aku perlu menyesuaikan kekuatannya sekali lagi. Memberikan Upanishad kepadamu akan menyakitiku. Aku akan diam untuk waktu yang lama. Berhati-hatilah. Jangan biarkan yang lain membunuhmu. Pikiran tentang roh cincin terlintas. Pada saat berikutnya, fluktuasi jiwa magis terbang langsung ke laut kesadaran Si Yan. Gelu adalah salah satu dari 8 pengiring darah. Upanishad kekacauan adalah Upanishad utamanya. Gunakan energi negatifmu untuk menutupinya dan serahkan kepada yang lain. Memberikan Upanishad tampaknya menghabiskan banyak energi. Aura roh cincin menjadi semakin lemah. Meskipun tidak dijelaskan dengan jelas, aura itu menghilang. Si Yan tidak dapat merasakannya lagi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Si Yan terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak, mendesak energi negatif di titik akupunkturnya dan membimbingnya ke laut kesadarannya. Dia harus menggunakan energi negatif untuk menutupi aliran fluktuasi jiwa itu untuk melestarikannya. Aliran fluktuasi jiwa itu tampaknya memiliki aura Upanishad yang ajaib. Itu seperti altar pengorbanan jiwa yang aneh. Setelah energi negatif menutupinya, tampak seperti ada kerudung yang membuat Si Yan tidak dapat melihat dengan jelas. Salah satu dari 8 pengiring Bloodthirsty. Chaos Upanishad. Pikiran-pikiran muncul satu persatu di kepalanya. Si Yan tercengang. Tak lama kemudian, dia sepertinya mengerti sesuatu saat matanya berbinar. Si Yan tiba-tiba berbalik dan berteriak pada Ziao. Kau harus pergi dulu. Aku akan menyusulmu nanti. Aku akan membuat semua meteorit yang terbakar meledak. Itu akan menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Kecuali aku yang mengerti Upanishad matahari, semua orang di sini akan terpengaruh. Kau tidak akan terkecuali. Ziao ketakutan. Kau ingin bertarung langsung dengan pembantai berdarah Katuo. Mustahil. Kau tidak akan pernah bisa menyakitinya. Aku tahu. Dia berada di langit ketiga alam Raja Dewa. Aku satu alam di belakangnya. Aku tahu aku bukan saingannya. Si Yan tidak punya mood untuk bercanda. Aku akan menghentikannya sebentar dan menunjukkan padanya betapa berbahayanya aku. Setelah gelombang kejut berakhir, kau bisa kembali dan membantuku. Tapi, kau harus pergi sekarang. Mata Ziao tampak rumit. Dia menatapnya dalam-dalam dengan heran selama beberapa detik. Kemudian, dia mengangguk. Si Yan, berjanjilah padaku bahwa kau akan aman. Aku tidak ingin sesuatu yang tak terduga terjadi padamu. Sungguh, aku ingin kau aman. Si Yan tersenyum dan berkata, minggirlah. Aku akan baik-baik saja. Beri aku lebih banyak waktu. Mungkin, aku bisa memberimu kejutan besar. Ziao mengembuskan napas. Baiklah, aku akan pergi. Berhati-hatilah. Dia bukan wanita yang bimbang. Karena dia mampu menduduki posisi tinggi di Dark Firmament Divination, generasi dengan ketenaran paling luar biasa hingga nimbusnya dapat menaklukkan banyak pangeran, itu sudah cukup untuk membuktikan kompetensi dan karakteristiknya. Ziao mundur, berubah menjadi aliran cahaya 7 warna. Tak lama kemudian, dia telah bergerak cukup jauh. Pada saat ini, bajak laut luar angkasa lainnya tidak berani mendekat. Hanya Bloody Slaughterer Katuo yang masih menyerbu Si Yan seperti orang gila dengan God Domain-nya.
Dia ingin membunuh Xian dan kemudian mengejar Xiao. Melihat Katuo melangkah dengan marah dan mendekatinya, Xian memiliki begitu banyak pikiran yang bergerak di kepalanya. Dia diam-diam merasa gugup, karena dia tidak tahu apakah yang dikatakan roh cincin kepadanya itu benar atau tidak. Apakah dia bisa membangunkan Katuo menggunakan warisan Upanishad? Secara bertahap, Katuo hanya berjarak 1000 meter darinya. Pikiran Xian berkelebat, dan meteorit yang menyala-nyala yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya. Tak lama kemudian, area di sekitarnya dipenuhi dengan meteorit yang menyala-nyala, menghalangi Xian dan Katuo di tengah. Yang lain tidak dapat melihatnya saat ini. Domain Dewa Katuo istimewa. Tampaknya tidak dilemahkan oleh dampak luar biasa dari meteorit yang terbakar. Selain itu, pecahan meteorit terseret ke domain dewanya, menjadi seberkas energi yang tersebar yang dapat digunakan Katuo, yang meningkatkan auranya dengan hebat. Nah, domain dewaku adalah yang paling istimewa di Raging Flame Star Area. Apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Katuo meraung marah dengan sepasang mata merah darah. Auranya brutal dan buas, yang membuat bulu kuduk orang-orang merinding. Katuo, kekuatan Upanishad yang selama ini kau kembangkan telah menyimpang dari jalan yang benar. Warisan yang kau dapatkan belumlah lengkap. Warisanmu disebut Upanishad Kekacauan, tahukah kau itu? Xian menatapnya dengan tenang lalu tersenyum. Aku meminta Xiao untuk pergi dan menjauhkan orang-orangmu agar kita bisa bicara. Katuo berubah warna seolah-olah dia telah melihat hantu, menatap Xian dengan ketakutan. Apa yang baru saja kau katakan? Ulangi, apa nama Upanishadku? Ulangi. Upanishad Kekacauan, ulang Xian samar-samar. Mata Katuo berbinar tak percaya. Aura buasnya diam-diam berkurang saat dia masih menjaga jarak tertentu dengan Xian. Dia menggigil karena gembira. Kau, bagaimana kau tahu nama Upanishadku? Siapa kau? Apa hubunganmu dengan pria itu? Xian tercengang. Namun, dia merasa gembira. Katuo, kekuatan Upanishad yang kau kembangkan berhubungan denganku. Jika kau mengolah Upanishad yang kau terima darinya, kita akan melakukan hal yang sama. Tenang saja, nanti kita bicara. Katuo masih gemetar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang luar biasa. Upanishadku tidak pernah muncul di Raging Flame Star Area. Bagaimana kau tahu tentang itu? Aku mengambil Upanishad ini dari Lonesome Dead Territory di luar Raging Flame Star Area. Apakah kau pernah ke sana? Bagaimana kau tahu? Suasana hatinya tidak tenang, seolah-olah ia telah mengalami kejutan yang menakutkan. Suaranya menjadi lebih keras. Diamlah, Xian mengerutkan kening dan mendengus. Katuo terkejut. Ia harus mengatur napasnya agar tenang. Lama kemudian, cahaya aneh bersinar di matanya, menatap Xian dengan sangat terkejut. Siapa kau? Dari mana asalmu? Setiap kali kau mendesak Upanishadmu, matamu akan berubah menjadi merah darah, kan? Sebuah ide muncul di kepalanya. Xian tiba-tiba bertanya pada yang lain. Katuo terguncang dan menjadi lebih takut. Kau juga tahu itu. Xian mengerutkan bibirnya dan mendesak amukannya. Matanya segera berubah menjadi rona merah darah yang menakutkan. Katuo tercengang, dan suasana hatinya yang mendidih mereda. Dia menatap Xian dalam-dalam lalu mengangguk. Mungkin, kau dan aku berbagi akar yang sama. Namun, aku bukan murid pria itu. Aku baru saja mendapatkan warisannya. Dia sudah lama meninggal, jadi warisanku belum lengkap. Ketika dia masih muda, dia hanyalah seorang bajak laut luar angkasa alam langit. Dia telah mengikuti bosnya untuk berlari ke Lonesome Dead Territory di luar Raging Flame Star Area, di mana dia mengalami pertemuan yang beruntung. Sebuah kekuatan aneh telah membimbingnya ke daerah yang misterius dan aneh. Dia menemukan kerangka yang membusuk di sana. Kerangka ini sangat tua sehingga altar jiwanya hanya memiliki seberkas cahaya redup, dengan pikiran tentang Upanishad yang rusak. Dia kemudian menggabungkan pikiran Upanishad yang rusak itu ke dalam jiwanya dan mengerahkan segalanya untuk dipelajari. Butuh banyak waktu baginya untuk memahami misteri Upanishad. Namun, Upanishad ini belum pernah muncul di Raging Flame Star Area sebelumnya. Meskipun Upanishad ini belum lengkap, dia mengambil kesempatan ini dan menjadikannya kekuatan utamanya untuk berkultivasi ke alam dewa sejati. Selain itu, dia telah menciptakan segel Upanishad untuk terus memajukan wilayahnya. Sudah bertahun-tahun,
Dia telah menggunakan Upanishad yang belum lengkap ini untuk bersinar di Raging Flame Star Area dan menggantikan bosnya, menjadi pemimpin baru para perompak luar angkasa. Meskipun itu adalah Upanishad yang rusak, dia sangat menghargainya. Melalui bertahun-tahun belajar dan memahami, dia telah menemukan bahwa Upanishad ini begitu mendalam sehingga hampir menjadi salah satu kekuatan Upanishad paling berbahaya di alam semesta. Itu bahkan lebih maju dan indah daripada kekuatan Upanishad para pemimpin lain di Raging Flame Star Area. Ini adalah rahasia terbesar Katuo, yang tidak pernah dia ungkapkan kepada siapapun. Kekuatan Upanishad ini telah menjadikannya seorang pemimpin dari bajak laut rendahan, memberinya pencapaiannya saat ini. Namun, saat wilayahnya menjadi lebih mendalam, fitur kekuatan Upanishad yang tidak lengkap menjadi lebih jelas. Secara bertahap, itu telah memengaruhi mentalitas dan jiwanya. Semuanya menjadi kacau. Dia menjadi khawatir. Hingga saat ini, dia telah mencari solusi. Namun, karena itu adalah kekuatan Upanishad yang tidak pernah ada di Raging Flame Star Area, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Saat dia memasuki langit ketiga alam Raja Dewa, kekuatan Upanishad yang tidak lengkap akan banyak mengganggunya saat dia memasuki alam Dewa asli. Altar jiwanya bisa hancur saat dia menerobos wilayah barunya. Karena dia tahu itu akan berbahaya, dia tidak berani menerobos atau menggali lebih dalam tentang Upanishadnya. Kekuatan Upanishadmu belum lengkap. Selain itu, kamu sudah menyimpang. Jika kamu tidak bisa memiliki Upanishad yang lengkap, kamu tidak akan pernah bisa menembus alam dewa asli. Kamu seharusnya tidak melawan tatanan alam, yang akan menghancurkan jiwamu. Xian menatapnya, tiba-tiba tersenyum lebar. Namun, jika kamu bisa memiliki Upanishad yang lengkap setelah memasuki alam baru, kamu akan menjadi salah satu dari sedikit prajurit terkuat di Raging Flame Star Area. Jika kamu dan yang lainnya memiliki alam yang sama, kamu dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Bertemu denganku adalah peristiwa paling beruntung dalam seluruh hidupmu. Xian berbicara seolah-olah dia adalah medium tipuan, membimbing yang lain selangkah demi selangkah. Dia mengancam dan kemudian menunjukkan manfaat besar untuk memikat yang lain. Melihat wajah Katuo, Xian percaya bahwa dia tidak akan menjadi ancaman baginya lagi, karena dia memiliki sesuatu yang tidak dapat ditolak Katuo. Siapa dia? Siapa kau? Napas Katuo menjadi pendek dan berat. Ia terengah-engah, mencoba untuk tenang. Karena ia telah mengolah Upanishad yang rusak ini selama bertahun-tahun, ia mengetahui fitur-fitur hebat dari Upanishad ini lebih dari siapapun. Ia percaya bahwa versi lengkap dari Upanishad ini akan menjadi hal yang paling menakutkan di Raging Flame Star Area. Ia menginginkannya. Pikiran yang membara ini memenuhi otaknya, membakar rasionalitasnya. Ia adalah pendahuluku. Aku adalah murid dari satu garis keturunan. Upanishad yang telah kau kembangkan, aku memiliki yang lengkap, kata Xian sambil tersenyum. Katuo tiba-tiba menyeringai jahat. Kalau begitu, baguslah. Jika aku membunuhmu, aku akan mendapatkan Upanishad yang lengkap. Ketika aku menggunakannya dan menerobos ke alam dewa asli, aku tidak akan takut pada siapapun di Raging Flame Star Area ini. Hahaha. Kau pikir sesederhana itu? Xian segera tahu bagaimana orang-orang seperti ini bekerja. Jika kau bisa membunuhku untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, apakah aku akan tetap di sini dan mengoceh denganmu? Berhenti sejenak, Xian melanjutkan dengan sengaja. Maaf, kawan. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa mendapatkan warisan yang lengkap. Karena, warisan itu tetap berada di laut kesadaranku. Jika aku mati, warisan itu akan lenyap. Hanya energiku yang bisa melestarikannya. Katuo merenung. Dia juga tahu itu tidak akan mudah. Dia mengatakan itu hanya untuk melihat reaksi Xian. Jika Xian menunjukkan bahwa dia takut, dia bisa melakukannya. Jika Xian tidak bereaksi, itu berarti Xian tidak takut padanya atau kehilangan nyawanya. Dia mengamati sebentar dan segera membuat asumsi baru. Katuo menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Nak, apa yang kau inginkan? Tolong panggil aku senior. Statusku lebih tinggi darimu, Xian secara alami mengarang. Wajah Katuo memerah, tampak marah. Namun, untuk mendapatkan warisan yang lengkap, dia harus menekannya. Dengan suara serak, dia memanggil senior. Baiklah,
Karena kamu telah mengolah Upanishadnya, kita berasal dari sekolah yang sama. Membunuh dan berkelahi telah melanggar aturan kita. Si Yan menyeringai. Baiklah, aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Kita berasal dari rumah yang sama. Kamu memanggilku senior, yang telah membuktikan asal-usul kita. Wajar jika aku memberimu hadiah untuk pertemuan pertama kita. Kemudian, pikirannya berkelebat, menggunakan energi negatif untuk menutupi Upanishad ajaib itu, mengirimkannya ke Katuo. Itu akan membantumu kembali ke jalur yang benar dan mencegahmu jatuh ke dalam kekacauan. Namun, sebelum kamu menerobos alam dewa asli, kamu harus menemukanku. Atau, kamu akan menemui banyak masalah. Katuo menggigil karena gembira saat matanya berbinar. Tatapannya bahkan lebih panas ketika dia melihat Putri Xiao. Melihat Upanishad yang diwariskan, dia benci karena dia tidak bisa langsung menelannya.